Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu ta'ala syahra ramadhana sayyidus syuhuri lil mu'minin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailata ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Shadaqallahul azim wa balagha rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang ibadah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk panjangkan umur kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan yang diistimewakan oleh Allah. Bulan Ramadan yang dipenuhi dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu bulan Ramadan dikatakan sayyidus syuhur. Kenapa mesti bulan Ramadan? Enggak bulan Muharram atau bulan Rajab misalnya. Kenapa bulan Ramadan? Li'annallaha fi syahri Ramadan unzila fihil Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang pertama kali di dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dikatakan sayyidus syuhur, penghulu daripada bulan, raja daripada bulan. Maka dikatakan pula bulan Ramadan syahrul Quran. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Apabila kita dalami kandungan daripada Al-Quran, sehingga kita mengerti maksud daripada Al-Quran, tentu nilainya lebih baik. Lebih-lebih Al-Quran kita terjemahkan dalam kehidupan. Maka Al-Quran itu akan membimbing kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ja'alal Qur'ana, barang siapa menjadi Al-Quran amamahu, imam dalam kehidupan, maka
Al-Quran membimbing kita ke dalam surga. Namun sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, menjadikan Al-Quran sebagai makmum dalam kehidupan kita, maka Al-Quran itu akan menyeret kita kejeblos dalam nerakanya Allah. Jadi kalau Al-Quran kita jadikan imam dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab api neraka. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Ini pertama kali Allah katakan Ramadan sayyidu syuhur, karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah berkenan untuk menyapa ini umat zaman akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa predikatnya yang dipanggil? Iman yang dipanggil. Karena syarat mutlak perintah puasa ini untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam. Maka enggak dipanggil ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman berhenti. Berhenti apa? Berhenti makan. Satu misal, ada tukang bakso jalan di depan rumah kita, sambil ketuk kentongannya, tuk 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 tuk. Kita menghendaki bakso itu, mau beli bakso, maka tukang bakso itu merasa dipanggil, walaupun nggak dipanggil namanya, dia berhenti. Nah, ketika ada tukang bakso dipanggil calon pembelinya, bakso jalan terus. Apa kata yang manggil? Dasar tukang bakso budek, nggak mau berhenti. Orang beriman juga begitu, Pak. Kalau bulan Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan terus makannya. Mungkin Allah mengatakan dasar mukmin budek. Maka orang-orang yang dipanggil oleh Allah berhenti makan, artinya berpuasa. Puasa ini amalan abstrak, amalan sirriyah, amalan rahasia. Maka Allah berfirman melalui bibir yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku sendiri akan membalasnya. Kalau orang sholat ditunjukkan, diberitahu pahalanya ini itu, orang sedekah ditunjukkan ini itu. Namun puasa tidak diberitahu berapa nilainya puasa. Hanya Allah yang tahu. Maka karena ini sirriyah, hendaknya hati-hati kita. Karena puasa ini ada kriterianya. Imam Ghazali mengatakan yang pertama saumul am, puasa orang awam. Yang penting nggak makan, nggak minum, ya sudah puasa. Ada puasa khawas, di samping mencegah dari makanan dan minuman, matanya ikut berpuasa, tangannya berpuasa, seluruh panca inderanya ikut puasa. Ada lagi puasa khawasul khawas. Ini puasa khusus. Di samping panca inderanya berpuasa, hatinya juga ikut puasa. Kalau jam 3 sore berpikir nanti buka pakai apaan ya, maka bagi orang khawasul khawas sudah batal puasanya. Batal karena masih mikirin makanan. Orang khawasul khawas yang dipikiri
adalah bagaimana mutu daripada puasa ini, sehingga hatinya pun hati-hati menjadi orang-orang yang waro. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyampaikan, kam min shaimin, berapa banyak orang puasa hanya dapatkan haus dan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya hanya mencegah dari makan dan minum. Matanya tidak ikut puasa, kakinya tidak ikut puasa. Nah, minimal bagaimana panca indera kita ini bisa melaksanakan puasa juga. Mata tidak melihat yang maksiat, bibir tidak berkata kotor, walam yarfus, tidak boleh berkata-kata kotor, walam yamsuk, tidak berkata-kata keji. Maka kata-katanya orang yang beriman mengandung nasihat, mengingatkan kampung akhirat, ada nilai kesabaran di dalamnya. Maka puasa yang seperti ini ada nilai di sisi Allah. Kalau seandainya bos kita mengatakan, kamu kerja di perusahaan saya 1 bulan saya gaji 5 juta. Nah, kita bisa kong kali kong. Ada bos kerja sungguh-sungguh, nggak ada bos kerja leha-leha. Yang penting 5 juta. Tapi apabila dirahasiakan, kamu kerja 1 bulan, soal gaji urusan saya. Kalau kerja sungguh-sungguh, kerja kita bisa berlipat-lipat. Tapi kalau kerjanya main-main, bisa tidak dapat gaji sama sekali. Maka dari itu, di dalam bulan Ramadan ini, karena kita yang tahu, ini ibadah rahasia, hanya kita yang tahu, sama Allah saja. Kalau sholat nggak bisa pura-pura sholat, sedekah nggak bisa pura-pura sedekah, tapi puasa bisa pura-pura, Pak. Keluar dari rumah bibirnya dilap kering-kering, jalan agak loyo-loyo kena angin miring. Kenapa Mas? Kok lemes? Puasa, nggak tahu orang lain. Lagian orang puasa ini jujur, Pak. Wudhu orang banyak. Kalau seandainya dia mau korupsi, diminum air waktu kumur, jangankan satpam, jangankan polisi, yang di sebelahnya nggak tahu kalau dia korupsi. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang puasa ini merasa kehadiran Allah dalam kehidupan, sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia rahasiakan nilainya. Hanya dirinya dan Allah saja yang mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, dikatakan Sayyidus Suhur. Yang ketiga, ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Min alfi syahr, 83 tahun. Kalau umat zaman akhir ini hanya sedikit, umurnya 60-70 tahun. Lah puasa kalau dapat Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Nah, untuk mendapatkan umur 83 tahun jarang, Pak. Dikatakan oleh Nabi, umat zaman akhir usianya 60-70 rata-rata. Kalau ada yang 100 lebih itu jarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita serius 10 tahun dapat Lailatul Qadar terus, maka umur kita nilainya sama dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang umurnya rata-rata seperti nabinya 950 tahun. Sedangkan umat zaman akhir hanya 60-70. Nabi Muhammad sendiri
umurnya 63 tahun. Lah kalau kita melebihi daripada umur Nabi, itu namanya bonus anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih, adanya 10 hari yang terakhir. Pada malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Nah, kalau kita suka ngintip, maka malam 21 rame-rame ke masjid. Malam 22 libur. Ini ilmu ngintip. Yang begitu itu tidak pernah akan dapatkan Lailatul Qadar, yang didapatkan Lailatul Qadar. Bingung dia. Untuk mendapatkan harus dijaga dari awal bulan Ramadan sampai akhir daripada Ramadan. 1 bulan. Jadi puasa Ramadan itu 1 bulan. Ada yang 30, ada yang 29. Kalau 29 masih ragu, walitukmilul iddata, sempurnakanlah 30. Nah, sehingga hilang keraguan. Idzil fata hasbati qadhihi rufi lam yaktakid lan yantafi. Kalau kita puasa ini mantap cukup 1 bulan, maka yantafi akan memberikan manfaat. Apabila tidak mantap, lam yantafi, tidak manfaat. Maka dari itu hadirin, marilah kita nggak bisa melaksanakan seperti orang khawasul khawas, minimal panca indera kita ikut berpuasa. Bibirnya tidak berkata seperti orang lain. Jadi hati-hati. Masalul mu'min kamasalin nakhal. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Saya pernah ngaji bab tawon di Bogor, di Ciamas selama 2 minggu. Sebelum ditugaskan ke Kalimantan Barat, di Bina. Bagaimana setelah saya observasi, ternyata lebah ini mempunyai beberapa keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan lebah itu yang dimakan selalu saripati bunga. Belum pernah saya melihat lebah makan jengkol. Artinya bersih, halal, halalan thayyibah. Orang beriman itu perutnya perut selektif, Pak, bukan perut asbak. Kalau asbak semua puntungan rokok masuk, tapi orang beriman perutnya perut selektif. Teh masuk, kopi masuk, bir minggir, tahu masuk, tempe masuk, kodok minggir. Jadi perutnya perut selektif orang beriman. Lalu yang dikeluarkan oleh lebah selalu madu. Belum pernah saya dengar ada lebah mengeluarkan racun. Artinya tutur kata orang-orang beriman itu enak didengar, manis, mengingatkan kampung akhirat. Kata-katanya mengandung maksiat, mengandung nasihat, sehingga orang jadi ingat. Itu yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, lebah kalau hinggap di dahan tidak pernah mematahkan cabang. Artinya orang beriman tinggal di satu kampung tidak suka bikin kerok, tidak suka bikin onar. Dia menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga menjadi asbab hidayah buat orang lain karena tingkah lakunya. Yang terakhir, lebah ini tenang, Pak. Tidak pernah ganggu orang. Nggak ada lebah lari ke pasar ngantup orang jualan, nggak ada. Tapi kalau lebah diganggu, wah, baru dia pasang senjatanya. Lari kita dikejar, nyilem ditungguin. Artinya orang beriman bagaimana? Nggak boleh cari musuh, tapi kalau ada musuh nggak boleh lari. Maka dari itu mudah-mudahan
di dalam puasa ini kita menjaga seperti kehidupan lebah. Jadi lebah ini dalam satu sarang ada rajanya satu, Pak. Rajanya satu, warnanya hitam, tidak ada sayapnya. Maka anak buah mencarikan makan untuk dia. Kemudian ada security-nya yang bagian jaga. Apa? Kalau ada orang lain mau ganggu, security-nya maju, diantup dia. Kemudian yang bagian mengeluarkan madu itu ada sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman bisa menjaga di bulan Ramadan ini lebih-lebih 11 bulan setelah Ramadan. Karena intinya bulan Ramadan adalah training. Hidup yang sesungguhnya bagaimana amalan Ramadan kita terjemahkan dalam kehidupan selama 11 bulan. Sehingga Allah redho kepada kita, dimasukkan kita di dalam golongan hamba-hambanya, sehingga seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, keluar dari Ramadan 1 Syawal bersih dari dosa-dosa bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, artinya bersih dari dosa-dosa, penuh dengan ampunan Allah, sehingga Allah memasukkan kita dalam surganya nanti di akhirat dengan ridho dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.